Karena sudah ada bahasa tidak elok kalau memintai keterangan presiden sebagai kepala negara, mengabulkan tuntutan agar mendiskualifikasi calon yang didukung oleh kepala negara, itu hampir tidak mungkin. Kita kan mau pilkada ya, Iya. Di banyak daerah ya. Kita di sini juga mau pilkada Kebumen kan. Iya. Cara-cara gitu mau ditiru nggak, Mas? Bukan ditiru. Di Kebumen itu sudah ada uji cobanya. Simbah, Mbah. Sudah simbah. 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 Mbah pengamat. Tukang ngamati ya. Karo tukang ngomong. Dan statusnya hanya penjaga kabar kuburan kan. Penjaga kabar kuburan. Pengamat, mbah pengamat politik ya. Pengamat lahir maupun batin ya, Mas. Batin. Batin karena enggak cuma lahir yang dilihat tapi juga batin. Angel ya, Mas. Oke, Mbah. Iya. Ini kan puasa hampir akhir ya. Saya lihat orang-orang kan udah mulai menyiapkan lebaran ya. Ada yang menyiapkan pacitan toh. Iya. Menyiapkan baju baru buat anak-anaknya gitu kan. Sementara di TV-TV itu, di YouTube itu masih rame sidang MK tadi Mas Khalid sampaikan itu. Iya. Nah, saya tanya, Mas, gimana prediksinya nanti itu? Hasil akhir dari sidang MK itu? Hasil akhirnya itu nanti akan ada halal bihalal dan suatu koalisi yang itu sudah disiapkan dari sekarang. Seperti halnya umumnya orang sekarang lagi sibuk menyiapkan amplop-amplop, angpau-angpau untuk dibagikan kepada anak-anak kecil gitu kan. Hasilnya sudah disiapkan? Ya, sudah disiapkan lah kira-kira. Gimana itu? Siapkan gimana itu? Iya, artinya disiapkan itu nanti prosesinya itu kalau sudah lebaran halal bihalal, saling memaafkan, bahwa perbedaan pendapat, bersitegang, perdebatan maupun padudon kan istilahnya. Itu akan diselesaikan dengan konsep halal bihalal itu sudah akan selesai itu ya nanti. Sih, Mas. Itu kan kalau misalnya ini kan soal negara, Mas. Ya. Masa halal bihalal salam-salaman gitu? Karena ini negara yang sekarang setelah reformasi yang terjadi itu sebenarnya tidak lepas dari apa yang zaman Orde Baru dulu itu, menata negara itu harus ada stabilitas politik. Konsepnya dulu kalau stabilitas politik itu ya pemilu harus menghasilkan mayoritas tunggal, kan begitu dulu. Golkar hanya diimbangi oleh PDI dan P3. Berarti hasil kan gini, Mas. Kalau kita lihat di MK itu ya. Pihak 01 kan nuntut. 03 juga nuntut. 01 kan nuntutnya kan pemilu ulang. 03 juga sama gitu. Bedanya kalau yang 03 kan didiskualifikasi baik Pak Prabowo ataupun Pak Gibran. Kalau yang nomor 1 kan cuma Gibran yang didiskualifikasi kan. Nah, maksudnya yang tadi Mbah Khalid sampaikan itu hasil akhir yang seperti apa gitu, yang kemudian di halal bihalal itu? Iya, hasil akhirnya itu orang akan memprediksi andai kok tuntutan 0103 dikabulkan, 02 didiskualifikasi, orang kemudian dan sampai sekarang yang terus dibangun adalah pasti akan akan ada, jadi bahwa sekarang ada optimisme Mahkamah Konstitusi itu tidak lagi sekedar mahkamah kalkulator, kan itu yang sudah mulai berkembang ya, opini-opini yang dibangunkan itu. Itu sebatas untuk membuka wacana bahwa proses demokrasi haruslah konsisten pada prinsip asas luber jurdil. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Nah, yang dipersoalkan sekarang ini kan yang banyak diperdebatkan di MK itu perdebatan tentang bagaimana ketidakjujuran, ketidakadilan dalam proses pilpresnya terutama, karena ada aktor tunggal yang seakan itu menentukan. Yang dipersoalkan kan
ketidaknetralan Presiden Jokowi yang karena Presiden tidak sekedar kepala pemerintahan, maka ketidakjujuran itu yang coba digali keterangannya kan menteri-menteri sebagai pelaksana pemerintahan. Nah, tapi MK ketika akan memanggil Presiden Jokowi itu menjadi tidak elok. Bahasanya kan tidak elok karena dia kepala negara gitu kan. Kalau kepala negara kok berada di depan hakim seakan-akan itu diadili itu kan. Dimintai keterangannya itu memang istilahnya jadi tidak elok. Ketika itu tidak elok, itu etis enggak sih kan? Kan tidak sekedar etis. Iya, gitu ini kan proses yang di MK gitu. Iya. Nah, tradisi Mbah Khalid hasil akhirnya nanti. Iya, karena sudah ada bahasa tidak elok kalau memintai keterangan Presiden sebagai kepala negara, mengabulkan tuntutan agar mendiskualifikasi calon yang didukung oleh kepala negara. Itu hampir nggak mungkin berarti. Hampir nggak mungkin. Dari situ aja yang kita berpikir sederhananya itu sudah ada bahasa tidak elok dari ketua MK kan. Tetapi gini, kalau nonton itu kan kayaknya kan ada optimisme betul. Pendukung 1 sama 3 ya. Awalnya begitu ketika mau memanggil menteri saja itu mikir-mikir. Orang apa mungkin gitu kan? Iya. Karena menteri itulah yang akan tahu bahwa pemerintah menyelenggarakan pilpres tapi kan akhirnya itu, dipanggil menterinya itu. Iya, nah ketika menteri dipanggil ternyata itu hanya sebagai pelaksana pemerintahan, ya kan? Sebagai bawahannya presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi karena yang menyelenggarakan pemilu itu pemerintah. Berarti itu omon-omon ya Mas? Ya gitu. Itulah yang saya tiba-tiba kepikirannya iya kok ada bahasa tidak elok. berarti kesimpulannya Mas Khalid nanti itu hasil akhirnya itu ya halal bihalal. Hasil salaman ya. Salaman soal itunya tetap akan jalan terus. Iya, jadi itu kan sekedar apa ya? Teorinya mungkin nggak ada ya teori politik yang kayak gitu itu, tapi Indonesia dan momentumnya itu, waktunya itu. Iya, ini juga saya termasuk orang yang percaya segala sesuatu di dunia ini terjadi itu tidak secara kebetulan gitu loh. Dipikir-pikir ya Mas ya, proses MK itu menjelang Lebaran ya. Iya, menjelang Lebaran, makanya. Sementara di Indonesia itu kalau Lebaran itu kan heboh semua itu. Iya. Dari mudik, dari. Iya, urusan mudik. Kayaknya Mas, sedesa sih mikir politik orang ya. Sudah nggak ada. Jangan cuma kita sendiri. Betul. Kita di daerah ngomong kayak gini. Yang orang mengikuti MK perdebatan secara filosofis, landasan yuridisnya seperti apa, secara etiknya seperti apa, itu kan omon-omon. Iya. Itu penentuan waktu sidang MK menjelang Lebaran itu desain yang luar biasa ya. Ya, jadi apakah segala sesuatunya sudah diatur, nggak tahu siapa yang membuat skenario itu, tetapi ya itulah saya sih melihat sebenarnya di atas sutradara itu ada yang maha sutradara. Itu kan. Nah, berarti kalau begitu kesimpulannya itu 02 itu kan jalan terus. Menang gitu Mas. Iya, kalau melihat pernyataan Ketua MK yang tadi memanggil Presiden Jokowi nggak elok gitu. Tidak elok, bahasanya kan tidak elok. Ketika itu tidak elok itu di kamus politik apa itu? Itu gini, artinya harapan bangun demokrasi itu menjadi semakin kecil ya Mas, harapan kita ya. Ya, itulah makanya jadi saya tetap sebelum Bu Mega menyebut istilah seperti Orde Baru, kemudian diikuti istilah-istilah neo-orba segala macam gitu kan. Yang saya rekam dari peristiwa-peristiwa dulu itu kan istilah mayoritas tunggal. Ya kan, politik orba itu kan
menjaga stabilitas politik itu dengan cara mayoritas tunggal. Iya. Mayoritas tunggal itu ya harus bisa menang mutlak di atas 50%. Ya kan? Sehingga kemarin Pilpres itu kan targetnya bagaimana 02 itu harus menang satu putaran. Iya, dengan berbagai cara. Itu Orde Baru itu ya dulu bagaimana Golkar harus, kalau dulu tuh gak ada pemilu, Mas. Mayoritas tunggal. Dulu tuh belum pemilu tahu siapa menang. Nah, sama seperti yang ini kemarin kan begitu. Saya yakin apa yang dikatakan Andi Wijayanto ya, tim pemenangan 03, ya kan? Ketika ketemu dengan Presiden Jokowi, hebat kalau kalian bisa mengalahkan saya. Karena itu target-target yang sudah disampaikan, saya yakin itu benar lah itu. Oke Mas, gini, katakanlah itu nanti seperti itu hasilnya ya. Kita nggak tahu lah. Kita sih berharap ada terobosan baru lah di MK ya. Tapi katakanlah itu begitu. Kan kemarin kita disodori banyak kisah-kisah lah ya, story-story di media tentang persebaran bansos yang begitu gencar ya di mana-mana ya. Gitu. Kira-kira itu apa ya? Kita kan mau pilkada ya, di banyak daerah ya. Kita di sini juga mau pilkada Kebumen kan. Cara-cara gitu mau ditiru nggak Mas? Bukan ditiru. Di Kebumen itu sudah ada uji cobanya kemarin dengan pemilihan bupati yang calon tunggal. Itu kan sebenarnya pola bagaimana memenangkan mayoritas tunggal itu. Yang pemilu kemarin. Pemilihan bupati yang terpilih Arief Sugianto sebagai bupati melawan kota kosong itu kan sebenarnya apa ya, sukses story politik mayoritas tunggal untuk menghegemoni masyarakat, aspirasi masyarakat untuk dijadikan satu sehingga tidak akan ada oposisi. Pilkada yang kemarin udah begitu ya, apalagi sekarang. Loh iya, jadi tapi kalau sekarang kira-kira yang akan datang gitu, kira-kira ada pilkadanya? Iya, pilkadanya. Ya akan mengikuti pola-pola yang sudah ada gitu. Artinya ya kemarin dilakukan oleh Pak Jokowi itu akan ditiru gitu. Iya kan replikasi ke beberapa daerah yang sekiranya itu mungkin dengan sukses story. Saya melihat Kebumen itu sukses story dalam hal ini di Pilpres sekarang ini. Kemarin itu kota kosong dapat berapa suara sih? Hampir 40 ya? Kan 60 lebih. Yang kota kosong itu hampir 40%. Kan? Iya. Jadi kan menang itu 39% yang dapat suara kota kosong gitu. Kota kosong itu. Dan itu kan terkenalnya hanya setiap suara hanya dihargai 15.000, ya kan? Yang menghargai itu kota kosong? Enggak. Penemuan di lapangan itu pemilih itu dikasih duit hanya 15.000-an, sehingga gerakan kota kosong itu gerakan perlawanan terhadap sistem demokrasi yang seperti itu, sehingga sampai bikin bupati yang terpilih sekarang itu bupati 15.000 gitu. Nah ini saya termasuk yang dulu apa ya, aktivisnya gitu, ikutan seide dengan teman-teman yang menggerakkan kota kosong. Itu kan hanya sebenarnya kepentingannya untuk mengawal gimana sih pendidikan kepada masyarakat itu, demokrasi itu mestinya tidak mengenal calon tunggal gitu. Ya minimal 2 lah ya. Iya. 2, 3 itu kan lebih. Dan yang harus diingat dulu sebenarnya wali kota Solo Gibran itu kan hampir bersamaan waktunya. Itu kan juga sebenarnya hampir juga kota kosong, calon tunggal kan. Iya. Tapi kan tidak ingin, sehingga dimunculkanlah calon independen yang omon-omon dibiayai oleh gitu loh. Kalau hanya kan melawan kota kosong rasanya kok gimana gitu kan. Nah kalau di Kebumen itu waktu itu kota kosong ya. Iya, kok bisa ya seperti itu yang nggak masuk akalnya, semua partai kok bisa mendukung itu. Itu yang saya yakini
MK ini ya, kembali ke MK itu. Kalau sudah skenarionya seperti itu, ya hanya keajaiban lah ya. Si Mas, sopo sing gawe skenario Mas? Kok skenario begitu? Ya, saya kadang betul-betul dulu menghujat Cak Nun. Iya. Ketika mengatakan Jokowi seperti Firngon, iya kan? Marah ya? Ikut marah, ikut menghujat, tapi begitu. Bahkan bikin video gak? Iya. Video marah-marah. Saya buat video gitu bahwa Cak Nun kesambet segala macam gitu kan. Saya katakan bahwa di video saya waktu itu belum siuman ya. Iya, Cak Nun kesambet demit cendana gitu kan. Saya sampai kayak begitu loh. Apa itu demit cendana? Ya dari yang pola-pola menghegemoni sebuah kekuasaan itu ya harus menghegemoni gitu kan. Tapi begitu kemarin yang sekarang krusial di MK itu kan persoalan bagaimana Gibran bisa naik jadi wakil, kan sebenarnya intinya di situ. Dan siumannya orang-orang yang semula mendukung Jokowi itu ya pada saat ini gitu loh. Saya semula berpikir begini, Jokowi itu masih akan mendapat barokahnya Nabi Ibrahim. Maksudnya kisah Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, mengorbankan anaknya karena patuh kepada sebuah pesan ketaatan kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Berani, pokoknya patuh walaupun itu anak dikorbankan gitu loh. Oke, masuk dikorbankan. Tetapi waktu sampai menjelang pilpres pun itu saya masih berpikir itu Gibran akan nanti mundur. Iya, pada akhirnya di MK walaupun itu membolehkan Gibran maju, akan dilarang gitu loh. Oh iya, dikorbankan gitu loh. Meskipun ada kesempatan ya. Iya, itu belum waktunya. Kan apa yang diomongkan, ya belum waktunya lah kan gitu. Iya. Tapi kok terus, wah, baru sadar. Bahwa pengamat iya, gaib baru siuman gitu loh. Oh begitu ya gitu. Tetapi ya sudahlah, ini ada skenario besar dan saya yakin bukan Pak Jokowi pelaku utamanya, itu ada di atasnya dia itu yang mengatur. Di atasnya dia orang atau dunia gaib Mas? Dunia gaib ikut. Dunia gaib ikut dan secara yang kasat mata selama ini orang seperti kata Cak Nun itu oligarki yang sudah mencengkeram tek itu. Iya. Jadi baru sadar itu gitu loh. Jadi kan banyak orang yang baru sadar. Ini, kalau tadi ngomong MK ya, kira-kira mungkin nggak Mas gini, dari sidang ini kan terlihat ya, MK itu kan kayak mau cuci dosa ya. Iya, menebus dosa, menebus kesalahan yang kan? kemarin. Ya, saya hanya tinggal berharap. Sebenarnya kalau hati kecil saya itu masih berharap itu MK berani dengan hati nuraninya itu didiskualifikasi, dan apa yang dikatakan Gus Dur itu terbukti bahwa Pak Prabowo itu orang yang paling ikhlas. Ya, tapi kalau kata gitu kita perlu diskusi panjang Mas. Ya, saya nggak sepakat itu. Gus Dur nggak begitulah menurut saya itu. Ya, maksudnya enggak seperti itu, tetapi bahwa pada saat ini kok itu kan juga di glorifikasi lagi bahwa ini orang yang paling ikhlas gitu loh. Siapa tahu bahwa dengan glorifikasi seperti itu, ketika ini didiskualifikasi, ya oke lah terjadi halal bihalal yang sebenarnya. Tapi gini Mas, apapun yang terjadi nanti ya, itu kan menjadi pemenang MK ya. Kita berharap para bapak-bapak hakim di MK itu punya kejernihan hati dan pikiran untuk memutuskan yang terbaik Mas. Betul. Terbaik tapi gini, yang adil, betul-betul adil ya. Satu, yang kedua, saya juga berharap ya kita mau semua orang lah ya. Praktek-praktek politik yang kayak kemarin itu nggak kemudian diulang di pilkada yang akan datang. Karena itu sangat ya nggak asik aja Mas. Pertarungan itu menjadi nggak asik gitu.
Ya kan, akhirnya gini, karena kalau menurut saya Mas ya, itu akan memberikan ruang orang baik tapi nggak punya duit Mas. Itu nggak punya kesempatan Mas. Iya betul. Satu orang baik, orang pinter, orang yang punya kualitas bagus, tapi no money, nggak punya duit, itu nggak punya kesempatan Mas. Iya Masih, betul. ya kan, jangan-jangan ke depan kita akan dikuasai oleh para ya orang-orang yang ya pemodal hanya itu. Oke Mas, untuk kali ini kita sudah dulu ya. Iya. Besok ketemu lagi. Intinya kita berharap praktek-praktek politik yang pernah terjadi, bukan pernah ya, kemarin terjadi saat pilpres itu nggak berulang di pilkada yang akan datang itu, terutama di Kebumen ya. Karena itu pilkada politik yang sangat tidak memberi ruang kepada mereka yang terbaik. Jadi jangan sampai negeri kita hanya dikuasai oleh orang-orang yang bermodal tok tanpa kualitas yang mumpuni itu. Oke, terima kasih Pak Khalid. Ya, tas dulu. Ya. Besok lagi. Jangan diambil sekarang. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.